Halo, selamat pagi sahabat Thompson. Kembali lagi ke channel YouTube kita Thompson Network. Dan pagi ini saya Ananta berkesempatan menjadi moderator dengan narasumber Bapak Ana Agung Gede Agung Anggat Maja SPC MM dari Konselor Puspaga Badung. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, kabar baik? Oh, tentu saja luar biasa ya. Iya, luar biasa ya. Nah, pagi ini kita akan membahas mengenai tema kekerasan seksual pada anak. Jadi kalau kita dengar kata kekerasan seksual pada anak, itu pasti di dalam benak kita sudah menunjukkan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak tanpa persetujuan anak tersebut. Begitu ya Pak Angga ya? Ya, baik. Karena ini materinya sangat padat, saya minta Bapak Angga saja yang menjelaskan lebih rinci apa itu kekerasan seksual pada anak. Nggak usah yang lebih rinci kali ya. Oh, iya. Maksudnya sesederhana mungkin gitu. Iya. Karena kan kalau orang ngomongin teori itu kan kadang-kadang membosankan ya. Benar. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang kekerasan seksual pada anak gitu ya, sebenarnya kan ini adalah sebuah keterlibatan, gitu. Keterlibatan antara orang dewasa, pada umumnya orang dewasa dan anak-anak dalam segala bentuk aktivitas seksual, di mana ini berkaitan dengan sebuah pemaksaan gitu ya, identik dengan sebuah pemaksaan, di mana si korban ini adalah anak-anaknya. Anak-anak ini menjadi korban kekerasan seksual, maksudnya aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa yang mungkin sebenarnya memiliki kekerabatan, maksudnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan si anak, bahkan memiliki kekuasaan, suatu kekuasaan pada si anak. Jadi nggak cuman kekerabatan aja, tapi sebenarnya masih bisa si orang pelaku ini adalah orang dewasa yang memiliki kekuasaan pada si anak. Sebenarnya kalau diringkesin gitu ya, sederhana mungkin gitu kan, yaitu keterlibatan seksualitas gitu ya, ke aktivitas seksual antara anak sebagai korbannya gitu, dan pelakunya adalah orang dewasa. Seperti itu sih sebenarnya. Iya. Tadi kan Pak Angga bilang ada keterlibatan atau kekerabatan. Nah, misalnya pelakunya itu mungkin nggak sih dari orang luar, orang dewasa luar yang tidak saling mengenal dengan anak tersebut? Kalau dibilang kemungkinan itu terjadi, iya pasti. Pasti itu mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena memang kekerasan seksual ini kan kayak pemerkosaan biasa gitu. Misalnya kayak pemerkosaan pada umumnya gitu ya. Pemerkosaan pada umumnya kadang-kadang terjadi karena ada peluang, gitu kan? Karena ada kesempatan untuk melakukan itu gitu kan. Jadi sebenarnya bisa aja itu terjadi gitu. Oleh orang lain pun bisa gitu loh. Jadi tidak menutup kemungkinan orang lain juga bisa menjadi pelaku. Berarti karena ada peluang dan karena ada kesempatan, hal kekerasan seksual tersebut bisa terjadi ya. Kemudian apakah mungkin pelaku kekerasan seksual itu memiliki faktor-faktor tertentu untuk menjadikan dia seorang pelaku kekerasan seksual pada anak? Oke, mungkin kalau dikatakan ini berkaitan dengan karakteristik kali ya. Iya. Jadi kalau dikatakan si pelaku kekerasan seksual pada anak itu memiliki karakteristik khusus gitu ya. Itu sebenarnya enggak sih. Kalau menurut saya sendiri dan referensi yang saya baca itu sebenarnya tidak. Karena siapapun bisa menjadi pelakunya gitu. Kembali lagi bila dia memiliki peluang gitu kan. Dia mungkin akan melakukan hal tersebut gitu kan. Itu sih yang bahayanya gitu. Jadi kita sebagai orang tua yang harus menjaga anak kita gitu kan. Menjaga anak kita bukan semata-mata kita menjaga anak kita dari orang dewasa lainnya, tapi menjaga anak kita juga dari diri kita sendiri mungkin. Karena kan beberapa kasus memang yang menjadi pelaku adalah orang tua gitu kan, atau orang terdekat gitu kan. Jadi sebenarnya menjaga anak kita dari siapapun yang ya seperti saya bilang berpeluang untuk menjadi pelakunya gitu. Iya. Berarti memang kalau misalnya orang tersebut semisal tidak mengonsumsi video porno atau hal-hal pornografi lainnya, berarti memang itu bukan faktor penentu ya untuk menentukan seseorang menjadi
menjadi pelaku kekerasan seksual pada Iya. anak. Nggak melulu gitu kan Iya. ya, nggak mutlak seperti itu. Ada juga beberapa kasus kekerasan seksual pada anak di mana keluarga itu enggan melapor kepada polisi. Nah, apakah itu memang ada alasan tertentu dari pihak keluarga untuk tidak melaporkan korban tersebut ke pihak kepolisian? Alasan ya, kalau alasan tidak melapor ke pihak kepolisian atau pihak berwenang itu kan sebenarnya setiap keluarga gitu ya, setiap pelaku pasti mempunyai alasan tersendiri, ya kan? Fair-fair aja sih mereka punya alasan gitu ya. Kenapa? Karena kan mereka mungkin satu malu gitu kan, dua mungkin mereka takut, ya kan? Karena diancam gitu kan, atau di apalah gitu kan. Sebenarnya alasannya itu banyak sekali gitu kan. Tapi sebenarnya kita harus mengkesampingkan itu gitu. Kita harus mengkesampingkan itu. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kasus yang benar-benar dampaknya itu luar biasa besar ke depannya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan anak di mana akan namanya juga anak ya. Kalau dirusak gitu kan, anak itu akan menjadi generasi penerus bangsa gitu. Fondasi dari negara gitu kan. Dimana nanti si anak ini yang akan nantinya membangun negara ini. Kalau seandainya anak ini sudah dirusak dari awal, dari kecil gitu ya, belum tentu dia bisa tetap kokoh gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak melapor gitu loh. Kita harus memberanikan diri. Mungkin anak juga kita edukasi untuk berani mengatakan gitu loh, bercerita setidaknya dengan orang tua atau orang-orang terdekat yang dia percayai gitu loh. Jadi memang nggak ada alasan sih harusnya untuk tidak melapor. Karena ini sangat penting sekali ya. Ya, tadi kan Bapak Angga sudah menyampaikan harus berkomunikasi dengan orang tua. Nah, seperti yang kita tahu tadi enggan melapor ke polisi. Nah, sebelum melapor ke polisi pasti sudah anak itu harus setidaknya berkomunikasi dengan orang tua, menceritakan apapun, baik itu tentang kebahagiaan, kesedihan, maupun hal-hal yang akan menjurus ke kekerasan seksual. Nah, sekarang bagaimana caranya orang tua untuk melakukan pendekatan kepada anak agar anak itu mau terbuka dan menceritakan apapun kepada orang tuanya? Oke. Sebenarnya kan pendekatan pada anak ini kan tricky banget ya. Iya. Setiap anak tuh pasti punya karakteristik yang berbeda-beda. Iya, gitu ya. tentu saja. Jadi bahkan di periode-periode tertentu tuh anak pendekatannya pasti beda gitu kan. Contoh kalau anak-anak sama remaja itu pasti beda kan pendekatannya. Dimana kita kalau menghadapi remaja itu memang harus yang lebih harus akrab gitu loh sama si anak gitu, membuat berperan sebagai teman si anak gitu kan ya. Karena si remaja gitu ya khususnya, itu kan orientasinya pasti adalah teman adalah segalanya gitu kan. Nah, bagaimana sekarang kita sebagai orang tua harus menjadi teman yang baik kepada si anak sehingga menimbulkan atau menciptakan sebuah kepercayaan gitu kali ya, kepercayaan gitu kepada si anak untuk lebih terbuka kepada si orang tuanya gitu. Sebenarnya pendekatannya gitu. Sederhananya sih jangan terlalu menggurui anak mungkin ya. Jangan terlalu menggurui anak agar si anak itu tidak terintimidasi. Bahkan sama orang tuanya sendiri udah terintimidasi. Gimana dia mau cerita gitu kan. Jadi berusaha untuk membuat hal itu maksudnya hangat gitu loh. Maksudnya hubungan antara orang tua dan anak itu harmonis gitu. Jadi dia tidak takut untuk bercerita. Buat anak itu kalau bercerita tentang seksualitas itu juga nggak masalah loh kamu tuh cerita tentang ini gitu loh, nggak masalah gitu. Jadi anak itu nggak malu gitu loh, anak itu tidak takut itu. Jadi sebenarnya sesederhana itu komunikasinya harus dibangun dengan baik gitu loh maksudnya. Jadi si anak dapat bercerita dengan baik gitu loh. Berarti membangun kepercayaan antara orang tua dan anak sehingga anak juga merasa nyaman, orang tua juga merasa nyaman untuk memberitahu anak tersebut. Ya, kemudian kan di kasus kekerasan seksual itu apakah ada tanda-tanda dari pelaku kekerasan seksual, misalnya tanda-tanda ringan untuk melakukan kekerasan, misalnya sebelum dia melakukan tindak kekerasan, anggap saja pemerkosaan. Apakah ada tindakan yang ringan untuk menjurus agar anak itu kayak dapat sinyal, kamu tuh akan menjadi korbanku selanjutnya, seperti itu? Oke.
Kalau tindakan-tindakan yang mengarah ke situ ya, pastinya ada aja ya. Sekarang tergantung karakteristik si pelaku juga ya. Ada yang langsung menyerang gitu ya. Ada yang kalau kata orang umum itu pemanasan dulu gitu. Iya. Ada aja karakternya pasti. Contohnya nih misalnya kayak orang-orang yang berniat untuk melakukan hal tersebut itu biasanya gitu ya. Biasanya paling ringan itu dia menyentuh tubuh anak secara seksual gitu. Sebenarnya kan kekerasan seksual itu bukan hanya pemerkosaan ya gitu ya. Iya. Kekerasan seksual, pelecehan seksual itu bukan hanya pemerkosaan gitu. Tapi ini menyentuh tubuh anak secara seksual pun itu sebenarnya udah kekerasan seksual gitu. Pelecehan seksual gitu. Kenapa? Karena menyentuh anak pada umumnya gitu. Tidak sama dengan menyentuh anak secara seksual. Gini loh, misalnya kayak nyentuh anak kecil gitu ya. Pegang kepalanya, kamu pintar, kamu baik. Itu biasa gitu. Iya. Tapi kalau seandainya secara seksual mungkin lehernya dipegang atau pantatnya dipegang, itu sebenarnya sudah menjurus ke sana gitu loh. Sebenarnya kalau untung-untungan gitu loh, kayak misalnya kayak gambling gitu loh. Iya. Mau nggak sih anak ini kalau dipegang itu mau nggak terjerumus gitu loh. Jadi seperti itu. Lalu mungkin ada cara-cara lain seperti mungkin melakukan penetrasi seks gitu kan. Penetrasi seks mungkin dia mulai memaksa anak itu, maksudnya memasukkan mungkin jarinya gitu ya. Jarinya mungkin ke mulut si anak, itu kan bisa saja terjadi gitu. Itu sebenarnya suatu hal yang sudah termasuk kekerasan seksual. Lalu melakukan penetrasi seksual antara alat kelaminnya orang dewasa dengan alat kelamin si anak itu secara paksa, itu sebenarnya udah kekerasan seksual. Misalnya tanda-tanda yang akan menjerumus ke sana gitu loh. Lalu yang satu lagi itu yang paling mungkin paling sering ya gitu ya, memperlihatkan pose-pose mungkin ya, pose-pose seksual gitu ya kepada anak gitu. Contohnya kayak orang eksibisionis kan ada tuh di kota-kota besar, kadang-kadang dia tiba-tiba membuka bajunya di depan orang, misalnya wanita gitu, kelompok wanita. Terus itu sebenarnya udah tanda-tanda gitu, tanda-tanda mungkin mereka mau gitu kan. Terus yang paling ngeri banyak sekali sebenarnya anak-anak yang agak gila, orang dewasa di sekitarnya itu memberikan atau mempertontonkan video porno. Nah, video porno ini sebenarnya kan banyak sekali, kalau saya bilang itu orang tua atau orang dewasa yang tidak bertanggung jawab gitu ya, mempertontonkan video porno atau foto-foto yang tidak baik kepada si anak gitu ya. Karena itu akan merusak sel-sel otak anak mungkin ya. Anak itu udah terpapar sama pornografi dari kecil, itu bahaya sekali. Sebenarnya kan itu bukan tontonannya mereka gitu ya, dimana mereka sebenarnya harusnya masih nonton Baby Shark gitu kan. Tapi mereka sudah dikasih tontonan seperti itu, sebenarnya udah salah sekali gitu. Tadi berkaitan dengan yang Bapak sebutkan, kan mengatakan sentuhan kepada anak. Nah, saya dulu sempat mendengar kasus ada seorang ibu lagi lagi gandeng anaknya pakai motor. Nah, di perjalanan itu paha anaknya tuh kayak dipegang atau dicubit gitu loh sama pengendara lain tanpa ibunya sadari. Tapi setelah itu yang mencubit itu langsung pergi gitu aja, dan anaknya tuh baru bilang setelah di rumah. Nah, kira-kira itu sudah termasuk ke dalam kekerasan seksual pada anak atau tidak? Kekerasan seksual pada anak. Oke. Sebenarnya kan sekarang bagaimana si korban menerima itu ya. Itu bisa dikatakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual pada anak, itu bagaimana korban itu menerimanya. Nah, kita contohin pekerja seks komersial. Mereka kan memang menjajakan dirinya gitu kan. Mereka menjajakan dirinya untuk kalau kasarnya dilecehkan gitu ya. Tapi mereka dengan sukacita gitu kan, sukacita untuk melakukan itu. Sebenarnya itu sekarang kan itu nggak termasuk sih kekerasan seksual. Tapi nah, kalau yang kasus tadi dibilang anaknya
nyaman apa enggak gitu kan. Kalau seandainya dia tidak nyaman terus dia mengatakan pada orang tuanya gitu ya, mak tadi aku dicubit sama orang nggak dikenal gitu, itu sebenarnya udah kekerasan seksual gitu. Kekerasan seksual itu pelecehan seksual gitu kan ya, karena si anak udah nggak nyaman gitu, walaupun memang dampaknya nggak terlalu besar dibanding pemerkosaan atau apa, tapi sebenarnya itu adalah sebuah kekerasan seksual pada anak sudah termasuk gitu. Berarti melihat dari kenyamanan atau tidaknya seorang anak Iya, bila penerimaannya diperlakukan. sebenarnya. Oh, bagaimana si korban itu menerima. Apakah dia nyaman atau Yes. tidak diperlakukan seperti itu. Iya. Iya. Kembali juga seperti yang Bapak Angga bilang tadi, bahwa mempertontonkan atau memperlihatkan hal-hal yang berbau pornografi gitu. Misalnya ada anak yang diperlihatkan foto atau video atau animasi yang menjurus ke pornografi. Gimana sih caranya kita ngasih tahu anak kalau misalnya ada orang terdekat atau orang asing memperlihatkan hal tersebut kepada kamu tuh boleh teriak, boleh panggil orang tua atau boleh menolak gitu. Gimana caranya kita memberikan itu, arahannya itu kepada anak gitu. Karena bagi sebagian orang atau bagi beberapa orang tua itu kan hal yang masih tabu untuk dikatakan ya, takutnya ntar anaknya dibilang nggak boleh deket sama orang lain atau apa gitu. Nah sekarang kan kita di zaman modern ini ya, udah bukan hal yang tabu untuk membicarakan tentang seksual pada anak gitu. Iya. Itu sebenarnya penting sekali. Ya, tapi bagaimana penting. kita mengemasnya agar bisa diterima oleh anak-anak gitu ya. Sebenarnya itu kalau bisa sih ya, kalau misalnya bisa lebih detail lagi, kita bisa mungkin back to video sebelumnya gitu kan. Soalnya saya juga ada video sebelumnya. Soalnya saya juga sudah membahas itu di edukasi seksual pada anak di video sebelumnya gitu. Di Thompson Network Ya, di Thompson ini Network. juga, iya. Tapi sebenarnya kan balik lagi ke komunikasi ya, komunikasi pada anak gitu ya. Sebenarnya kita harus menyadarkan si orang tua dan orang-orang di sekeliling kita bahwa sexual education itu bukanlah suatu hal yang tabu. Lalu nggak masalah untuk kita juga nggak perlu malu atau nggak perlu takut untuk berbicara tentang seksual pada anak. Sebenarnya cuma gitu aja, sesederhana itu sebenarnya. Jadi anak itu kan biar bisa, mungkin kita akan terus mengajarkan dia terus jangan sampai bosan gitu ya, mengajarkan dia bahwa itu adalah perlakuan yang salah dan salah gitu loh. Tapi ingat, mengatakan kata salah itu kan sebenarnya riskan sekali sama anak ya, kok salah gitu. Kita sebagai orang tua yang harus teredukasi juga gitu untuk memberikan alasan kenapa itu salah, memberikan alasan kenapa itu salah, kenapa kamu harus melawan hal-hal tersebut gitu. Jadi itu adalah tugas orang tua gitu. Bagaimana intinya membuat si sexual education ini adalah hal yang tidak tabu gitu. Sebenarnya menyadarkan sebanyak-banyaknya orang gitu. Sexual education itu tidak tabu. Gitu loh. Karena kan juga pemilihan kata itu sangat penting untuk anak ya. Mengingat anak di usia kecil itu pengetahuan, ingin tahunya itu banyak banget. Jadi kita sebagai orang tua harus pintar memilih kata untuk anak-anak agar mereka nyaman dan mengerti juga. Nah, berkaitan dengan itu, bisa nggak sih kita sebagai orang tua atau paman atau bibinya gitu mengajarkan sex education itu bukan hanya secara verbal, tetapi juga memberikan video-video edukasi atau video animasi yang mengedukasi tubuhnya gitu, tubuh anak tersebut. Seperti ada video pernah saya tonton itu berjudul Tubuhku Milikku. Nah, di sana mengajarkan bahwa tubuh kita tidak boleh disentuh orang lain, termasuk orang tua kecuali ibu gitu kan, karena anak kecil kan biasanya masih mandi sama orang tua atau apa. Itu bisa nggak kira-kira, karena anak kecil kan biasanya lebih suka melihat yang warna-warni, yang video bergambar seperti itu. Oke. Bisa banget. Itulah caranya. Iya. Ya kan, karena memang si anak-anak itu kan seneng yang ya baby shark lucu-lucu gitu kan. Jadi memang sebenarnya media video itu ya, media visual itu memang adalah senjata kita gitu ya, senjata orang tua, apalagi zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang kan kadang-kadang ya mungkin ini agak sedikit negatif gitu ya. Orang tua yang anaknya rewel gitu ya, langsung dikasih kasih YouTube aja gitu kan. Kasih YouTube berhenti gitu kan. Tapi sebenarnya
kita bisa memanfaatkan hal tersebut dengan mungkin lebih positif gitu ya. Seperti kita nonton YouTube yuk gitu. Tapi tontonannya itu yang berbau pendidikan seksual mungkin gitu kan. Itu sangat bisa gitu loh, karena memang anak itu akan lebih gampang menerimanya. Karena contoh deh kayak adik saya, sepupu saya gitu. Sepupu saya udah kayak gini sih, kayak keponaan sih, soalnya umur saya jauh sekali sama anak itu. Dia itu sempat kita puspaga gitu ya, melakukan psikoedukasi di salah satu TK, bahkan PAUD, bukan TK sih waktu itu, PAUD di mana itu anaknya itu pasti di bawah umur 4 tahun kali ya. 4 ya, antara umur segitu. Dan mereka kita kasih video psikoedukasi, maksudnya sexual education itu, di mana ada beberapa organ tubuh yang tidak boleh dipegang oleh sembarang orang gitu ya. Dan hasilnya ya dia menyerap itu dengan baik gitu loh. Karena bahkan mungkin berlebihan sih gitu loh. Tapi kan tergantung orangnya. Bahkan dia dimandiin ibunya gitu kan. Dimandiin ibunya, terus dipegang perutnya. Jangan, nggak boleh dipegang ini. Gitu, nggak boleh dipegang ini. Kan katanya nggak boleh dipegang, nggak boleh sembarangan. Tapi untungnya ibunya bisa menjelaskan dengan baik gitu loh. Oh iya, memang tidak boleh dipegang, tapi bla 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 gitu. Kan tergantung si orang tuanya juga gitu loh. Bagaimana dia menjelaskannya lebih detail gitu. Tidak hanya memberikan video terus dia dilepas begitu saja gitu kan. Jadi memang orang tua juga harus mengawasi gitu loh. Media visual itu adalah suatu senjata gitu ya buat kita. Itu lah sebenarnya. Berarti anak umur segitu memang sudah mengerti ya apabila kita memberikan arahan atau sex education dengan kata-kata yang benar dan juga tentunya dengan kenyamanan anak tersebut. Nah, kembali juga saya waktu ini dapat baca-baca kan kasus-kasus kekerasan seksual itu banyak sekali di Indonesia. Sempat saya baca kasus kekerasan di mana anak perempuan diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Nah, itu saya sempat baca juga itu termasuk ke dalam incest benar? Iya, incest. Nah, apakah itu ada jenis-jenisnya ke dalam kasus kekerasan seksual? Apakah di dalam kasus kekerasan seksual itu ada jenis-jenisnya yang membagi kayak kasus tadi incest atau apa dan lain sebagainya? Apakah itu memang ada jenisnya? Kalau misalnya kasus ya, kasus seperti yang saya bilang tadi, pelaku kekerasan seksual itu mungkin bisa saja dari keluarga dekat, gitu ya. Bahkan keluarga inti. Bisa saja dari orang tua kandung sekalipun, gitu kan. Bisa aja itu terjadi, gitu. Dan tidak melulu dari ayah ke anak perempuan, tidak. Kadang-kadang ayah bisa ke anak laki-laki, atau ibu ke anak laki-laki dan perempuan. Itu bisa saja terjadi, gitu kan. Karena kan namanya manusia pasti unik sekali ya, gitu. Nah, jadi sebenarnya di kekerasan seksual ini punya 2 jenis ya. Dari referensi yang saya baca itu ada 2 jenis gitu. Kekerasan seksual itu ada 2 jenis, yaitu familial abuse dan extra familial abuse. Nah, incest ini termasuk familial abuse, di mana familial abuse itu sebenarnya terjadi di benar-benar di keluarga inti gitu ya. Jadi incest itu sendiri gitu ya, merupakan kekerasan seksual antara korban dan pelaku masih berhubungan darah gitu ya. Kadang-kadang menjadi bagian dalam keluarga inti gitu ya. Maksudnya mungkin kakaknya juga bisa gitu kan, adiknya juga bisa gitu loh, incest. Jadi dalam hubungan masih dalam hubungan darah gitu ya. Jadi itu termasuk dalam familial abuse gitu. Namun di samping itu ada namanya extra familial abuse, di mana kekerasan ini dilakukan oleh orang lain di luar keluarga. Mungkin pelakunya itu adalah orang dewasa yang masih memiliki kekuasaan penuh mungkin ya pada si anak. Contohnya mungkin ada beberapa kasus yang mengatakan ada beberapa kasus di beberapa daerah gitu, dia dilecehkan sama gurunya, ya kan, sama guru les atau apa gitu loh. Tapi ya itu juga termasuk extra familial abuse. Jadi memang dia di lingkungan si anak tapi tidak di keluarga inti gitu. Nah,
sempat juga ada juga beberapa kasus ibu kandungnya sudah bercerai dengan ayahnya, tetapi dia punya pacar baru. Nah, pacar baru ibunya tersebut melakukan kekerasan seksual pada anaknya. Nah, itu bisa termasuk ke dalam ciri yang mana? Maksudnya jenis yang mana yang Bapak sebutkan tadi? Apakah familial abuse atau extra familial abuse? Kalau itu adalah kalau misalnya dibilang si ibu gitu ya. Ya, karena Gimana? kan pacar ibunya tuh termasuk orang lain. Iya. Apakah itu termasuk ke dalam Oke. gini? Memang kalau dilihat dari orang lainnya gitu ya, itu akan masuk di extra familial abuse. Tapi kalau dikatakan sebagai kekasih atau pacar ibunya gitu ya, sebenarnya kan itu mau tidak mau menjadi sebuah keluarga inti. Iya. Dia akan menjadi mungkin akan calon ayah dari anak itu gitu. Jadi dia sudah menjadi lingkungan kecil dari keluarga tersebut. Itu kalau menurut saya sih itu adalah termasuk ke familial abuse gitu. Karena benar-benar si orang ini, pelaku ini benar-benar ada di lingkungan rumah dari anak itu. Udah di Lingkungan keluarga intinya. yes, lingkungan yang benar-benar sebenarnya si anak ini adalah di lingkungan itu bisa berlindung, tapi dia malah kena di sana. Jadi itu mungkin termasuk dari familial abuse. Oh begitu. Oke. Berarti yang saya sebutkan tadi itu meskipun dia orang lain tetapi sudah berada di lingkungan inti keluarga bisa masuk ke familial abuse. Nah kemudian kan kadang anak jika mengalami kekerasan seksual tentu saja ada seperti ancaman atau intimidasi dari pelaku. Nah, kira-kira bentuk-bentuk intimidasi yang mungkin dilakukan oleh pelaku kepada anak itu apa saja? Bentuk intimidasi, bahkan tidak hanya anak ya. Mungkin kalau sudah ketahuan gitu, misalnya nih orang tuanya, mungkin laki-laki, ayahnya gitu ya, melakukan kekerasan seksual pada anak perempuannya gitu. Tapi ternyata sudah ketahuan sama ibunya gitu ya. Tidak hanya si anak yang terintimidasi, tapi ibunya bisa juga terintimidasi gitu. Banyak sekali cara intimidasi ya sebenarnya. Contohnya sih, misalnya kayak si anak gitu ya. Si anak, kalau kamu bilang apa, aku pukul kamu. Ya namanya anak kecil kan takut dipukul. Ya. Atau kamu nggak akan aku kasih uang jajan. Uang jajan itu sebenarnya banyak sekali ada jenis-jenis intimidasi ya gitu. Sebenarnya tergantung apa kuasanya pelaku itu terhadap si anak. Cuman gitu aja sih sebenarnya. Berarti bentuk-bentuk ancaman atau intimidasi itu sangat beragam ya. Jenisnya tergantung bagaimana posisi anak tersebut gitu. Saya nggak mau sendiri menjadi seorang korban gitu ya. Saya akan melakukannya pada anak lain. Itu sebenarnya bahaya sekali sih. Jadi mungkin dia akan menjadi single selamanya gitu kan, karena dia trauma akan orang di sebelah di tetangganya kaya tiba-tiba karena nggak pernah kerja dibilang babi ngepet gitu kan. Itu kan nyinyirnya nyebelin banget gitu. Apalagi kayak gitu loh. Wah, anak ini pernah diperkosai, dia tuh ternoda, jangan dekat-dekat sama dia. Itu kan akan buat anak itu semakin drop, semakin down gitu loh. Siapa lagi selain orang tua yang bisa mendukung dia untuk tetap bangkit gitu, edukasi anak dengan baik, gitu kan, agar bisa melindungi anak dengan cara seperti ini, gitu kan.